Shalom, selamat hari Minggu bagi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini kita penuh dengan sukacita menjalani tahun 2021 ini bersama Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi Hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021, dilayani oleh Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Saksikan dan ikutilah. Kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Hati kami terarah kepadamu ya Tuhan. We trust your every word, oh God, today. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Nyanyikan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau setia Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Sebab Yesusku tak pernah gagal. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan kedua tangan kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Oh, we trust in you, Jesus. You never fail us. Kau tak pernah gagal ya Tuhan. Oh, you never leave us, never forsake us. Segala perkara dapat ku tanggung hanya di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Praise you Jesus. Selamat jumpa dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Hari ini saya ingin
menyampaikan sebuah renungan yang berawal dari sebuah statement yang mengatakan kemarin atau masa lalu bukan bagian kita untuk memulihkan, tetapi besok masa yang akan datang adalah bagian kita untuk menang atau kalah. Kita sungguh tidak dapat kembali ke belakang dan untuk memulihkan itu, tetapi besok masih ada di tangan kita. Kita dapat membuat kemenangan kalau kita mau. Kalau kita tidak melakukan yang baik, kita juga bisa kehilangan kesempatan untuk kemenangan itu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John Maxwell, Make Today Count. Di situ diceritakan kita terlalu membesar-besarkan tentang apa yang dapat kita lakukan besok. Tetapi kita meremehkan apa yang dapat kita lakukan hari ini. Nah, kita semua diingatkan, jadi di masa sulit dan sukar, kita itu perlu fokus pada hari ini. Inilah pernyataan yang menghibur dan membangun kita semua. Cara terbaik untuk menang besok adalah memperhatikan dan mengontrol hari ini. Jadi jangan khawatir dengan hari esok. Fokuslah dengan hari ini. Lalu pertanyaannya, apa benar besok akan mengurus dirinya sendiri? Nah, mari kita akan melihat sebuah catatan di dalam kitab Injil, Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas pohon ara dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku hendak menumpang di rumahmu." Ayat yang ke-9, kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Jadi, bayangkan bila Sakyus mengatakan, "Kemarin aku baru berbuat dosa, melakukan yang jelek, aku tidak layak." Atau dia berpikir, "Kemarin aku berhasil mendapat sejumlah uang yang besar. Aku belum butuh Yesus masuk ke rumahku. Tunggu lain waktu." Hasilnya akan berbeda. Besok akan jadi wujud kebahagiaan ketika hari ini kita membuat keputusan, tindakan yang tepat. Jangan melewatkan kesempatan yang mulia. Saat itu banyak orang mendengar, termasuk orang Farisi, ahli Taurat, ya, yang lain-lain. Mereka berpikir, "Sakyus, wah, orang ini dulu, orang ini biasanya, orang ini," semua yang terekam di ingatan mereka adalah hal-hal yang jelek tentang Sakyus. Nah, kita semua juga tahu siapa Sakyus dari membaca dan penjelasan-penjelasan. Nah, jadi ini yang ada di ingatan semua orang tentang Sakyus. Kepala pemungut cukai, nggak ada baiknya. Tetapi Yesus berkata, "Hari ini aku menumpang di rumahmu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Jadi, Tuhan Yesus itu menghapus masa lalu. Masalah-masalah kemarin. Dia ingin supaya hati kita dibersihkan dari masalah-masalah yang lalu-lalu. Buanglah semua scars, bekas-bekas. Sebagai wujud kita dibebaskan. Siapa yang bisa membebaskan kita? Darah Yesus membebaskan kita dari semua luka, kepahitan masa lampau, ya, yang tidak perlu dibawa terus, dan itu hanya akan merugikan masa depan kita. Kalau hari ini masih sangat terpengaruh karena kepahitan luka yang tidak sembuh-sembuh, hari ini akan jadi kegagalan lagi dan akan berlanjut terus. Lah ini akan sampai kapan? Hari ini dan besok ada di tangan kita. Dan Tuhan berkata hari ini, dan dia menekankan hari ini. Bersyukur Sakyus tidak menunda, dia langsung turun dan dia menyambut Yesus ke rumahnya.
Sakyus yang dianggap jelek, dikutuki, tapi dia merespon Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus. Yang lain hanya menonton. Mereka tidak mendapatkan kata-kata hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Hari ini bawa masuk, sambut Yesus ke dalam hati kita. Mungkin Tuhan Yesus ada di hati kita, tapi mungkin dia ada di pojokan. Nggak dianggap. Hanya jadi pembantu dipanggil kalau perlu. Ya, mari kita menempatkan Tuhan Yesus pada tempatnya sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Saat hari ini hati Sakyus tadinya rakus, serakah, tamak, kikir, sombong, gengsi, pamer, berubah total. Tuhan belum ngajarin apa-apa, tapi dia berubah begitu rupa. Dan ini, kemarin dulu hati lama Sakyus itu yang bikin dia dicaci maki dan membuat cerita hidup yang jelek. Tapi hari ini ketika dia menerima Tuhan Yesus di hatinya, dia menjadi baru. Apa yang dia bilang? Separuh dari hartaku aku lepaskan, yang aku tipu aku kembalikan 4 kali lipat, dan aku bagikan kepada orang yang kekurangan. Coba bayangkan, ada orang bisa hatinya dilepaskan dari keserakahan seperti itu. Ya, saudara, yang dengar kata Tuhan Yesus, yang mendengar kata-kata Sakyus, ya hanya Tuhan Yesus dan Sakyus. Yang lain hanya membuktikan tindakan baru dari seorang Sakyus. Masa depan ada di tangannya, dan dia mendapatkan keselamatan hari ini. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ada pesan ini. Apakah ini untuk kita? Ya. Untuk siapa saja? Untuk kita semua. Yang lama, yang baru, ya, pemimpin, anggota, siapa saja. Tetaplah peka dengan suara Roh Kudus untuk apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kalau ada teman, seorang yang menyapa, menegur, memanggil, mengajak, menjelaskan, mungkin itu suara Roh Kudus. Jangan mengeraskan hatimu. Hari ini menentukan untuk besok. Kontrollah hari ini, besok ada di tanganmu. Buatlah kemenangan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih. Biarlah pesan Tuhan akan tinggal di hati kami dan berkatilah dengan tuntunan Roh Kudus supaya kami semua mengerti untuk melakukan apa yang harus kami lakukan hari ini. Khususnya menyambut Engkau di dalam hati kami dan menempatkan Tuhan pada tempat yang utama. Tuhan, hari ini kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa dan negara kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini untuk melihat kemuliaan yang telah Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk Menteri Agama yang ditunjuk, yaitu Bapak Yakut Kolil Koumas, bersama dengan semua staf yang ada di Kementerian Agama. Kiranya Tuhan memakai mereka menjadi alat Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas yang harus mereka emban untuk menangani semua aliran agama yang ada di Indonesia. Tambahkan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, dan kami percaya mereka akan sangat berguna bagi bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Dirjen Bimas Kristen dan staf, khususnya bagi Bapak Dr. Thomas Penturi,
Kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, ya Tuhan, dan kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan semua tugas yang tidak ringan, supaya Injil terus dapat diberitakan dan lebih banyak jiwa diselamatkan bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus, hari ini kami berbahagia karena hari ini ada Tuhan Yesus bersama kami. Dan kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami berdoa untuk semua masalah yang kami hadapi secara umum di seluruh dunia dan seluruh Indonesia dengan masalah virus COVID. Kiranya Tuhan akan menolong kami semua, menyelamatkan bangsa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Lukas Sutopo MTH dari Gereja Bethel Tabernakel, serta puji-pujian dari Jemaat Gereja Bethel Tabernakel dan juga rekan-rekan kami dari Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Semoga pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 masih tetap ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita terapkan protokol kesehatan untuk
memutus mata rantai penularan COVID-19. 4M. Menggunakan masker ketika saudara berada di dalam rumah ataupun ketika saudara berada di luar rumah. Dan sesering mungkin kita mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau hand sanitizer. Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tetap kunjungi website kami, Instagram kami, YouTube kami, komentar, like saudara, serta tekan tombol lonceng untuk mengingatkan ada Mimbar Kristen pada edisi hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan pelayanan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.